Nah ini Ustadz agak nyambung dengan fenomena, sebetulnya ini bukan fenomena yang sering terjadi, tapi ketika muncul, ini cukup menyita perhatian orang, entah ada kebanyakan sih tentu saja menghujat, tapi ada juga yang mendukung. Fenomena ketika orang yang mu'alaf baru masuk Islam dari agama lain, dan kemudian merasa dirinya udah layak berceramah dan menjelek-jelekan agama sebelumnya. Ini sikap kayak gini tuh gimana Pak Ustadz? Nah itu yang kalau bahasa saya mohon maaf ya, itu sampah peradaban. Itu sampah peradaban. Dari agama apapun ke agama apapun. Orang kalau pindah agama itu hak dia. Ya, Tidak betul. boleh ada orang melarang. Tapi ketika pindah agama kemudian secara vulgar di tempat umum, dia menjelek-jelekan agama yang ditinggalkan, itu jauh dari apa yang diajarkan oleh Islam. Dalam Islam itu kita itu dijelaskan, ada ayat yang menegaskan wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Bahkan ayat ini sebetulnya turun itu karena dulu ada sahabat yang mencela berhala. Orang-orang musyrik menyembah berhala kan dicela oleh sahabat. Maka kemudian ayat itu turun memberitahukan kepada Nabi Muhammad jangan mencela berhala-berhala yang disembah oleh mereka. Nggak boleh. Karena kalau itu mereka akan membalas mencela, menghina Allah. Maka secara tidak langsung ketika dia mencela berhala-berhala itu kemudian dibalas, berarti kita mencela Allah, menghina Allah. Maka dilarang oleh ayat itu. Nah bahkan ayat itu menegaskan kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Demikianlah Allah itu memang kata Allah kami itu ya memberikan beragam lah setiap umat itu keyakinan mereka, cara ibadah mereka dan lain sebagainya. Memang Allah menghendaki keragaman begitu. Nah summa ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Kemudian pada akhirnya semua akan kembali kepada Tuhan kita. Dan Tuhan atau Allah lah yang nanti akan menegaskan kekeliruan apa yang mereka lakukan. Jadi ini bukan urusan manusia gitu loh. Itu biar urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beriman saja. Kita beriman. Urusan kita di dunia ini adalah saling berinteraksi sosial dengan baik dan lain sebagainya. Bahkan menarik dalam kitab-kitab tafsir itu dijelaskan ayat ini kemudian melahirkan satu hadis Nabi yang Nabi itu bersabda mal'unun man sabba walidayhi. Terlaknatlah orang yang mencaci maki orang tuanya gitu. Nah, para sahabat bingung, emang ada orang yang mencaci maki orang tuanya? Ada kata Nabi. Bagaimana itu? Ketika seseorang mencela orang tua orang lain, menghina orang tua orang lain, kemudian orang itu membalas menghina orang tuanya, maka dia berarti secara tidak langsung menghina orang tuanya, mencela orang tuanya. Apalagi menghina Tuhan. Iya gitu. Jadi jelas kalau kita kembali kepada ajaran Islam, sama sekali tidak pernah ada ajaran dalam Islam untuk menjelek-jelekan agama orang lain. Perbedaan itu memang kehendak Allah, maka lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian, untukku agamaku. Selesai itu. Tadi Ustadz bilang ini orang yang jadi mu'alaf pindah agama jadi Islam, kemudian menjelek-jelekan agama lain, agama sebelumnya, bilang Ustadz istilahnya sampah peradaban. Ya sama, yang dari Islam keluar Islam pindah ke agama lain juga menjelek-jelekan Islam juga ada juga yang begitu. Ya semuanya itu sampah peradaban bagi saya. Iya. Jadi merusak kerukunan antar umat beragama. Yang saya heran kadang-kadang yang begitu tuh ada aja yang mau mendengarkan. Itu loh yang saya heran itu. Pertanyaan saya, menurut Ustadz kenapa sih ada orang yang senang dengerin orang? Karena begini, mereka itu kalau menurut saya itu tidak paham makna agama. Agama itu jalan spiritual. Jalan spiritual itu jalan sunyi di mana kita itu berupaya dengan berbagai aktivitas kita di dunia ini. Pada akhirnya adalah kita berupaya mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, salah besar kalau cara yang kita ambil adalah menjelek-jelekan keyakinan dan agama orang lain. Salah besar. Dekat dengan Allah itu artinya dengan cinta kasih sayang. Semakin kita mencintai manusia, itu semakin dekat kita dengan Allah gitu. Jadi justru orang yang menjelek-jelekan agama lain itu justru tidak paham dengan ajaran Islam, justru tidak. Iya, tidak paham. Saya yakin mereka tidak paham betul gitu loh. Ya walaupun mungkin karena keterbatasan wawasan keagamaannya, mereka akhirnya memilih jalan itu. Memang saya pernah baca nih, kebetulan saya pernah baca juga Gus Mus, kayak Haji Mustafa Bisri misalnya pernah nge-tweet juga. Fenomena kayak begini, orang ngata-ngatain agama lain, merendahkan agama ini, kata dia apa istilahnya? Orang yang rendah diri dengan agamanya sendiri. Iya betul. Sampai harus ngejelek-jelekin. Begitu ya? Betul. Jadi minder dia dengan keyakinannya. Sebetulnya bukan dengan agamanya, tapi dengan keyakinannya. Dan keyakinan kan selalu relatif. Setiap orang beda-beda. Walaupun kita satu agama, tapi keyakinan kita bisa beda-beda. Makanya di dalam Islam ada orang yang percaya diri dengan agama dan keyakinannya, tapi juga ada orang yang tidak percaya diri dengan keyakinannya.
Kalau saya termasuk orang yang percaya diri bahwa Islam itu agama yang mengajarkan kebaikan, agama yang mengajarkan cinta kasih, agama yang mengajarkan kita selalu bisa hidup berdampingan dengan aman dan damai sambil menjalankan agama dan keyakinan masing-masing, gitu loh. Nah, oke, sebagai pertanyaan terakhir Ustadz untuk episode kali ini, bisa kasih semacam tausiah singkat tentang bagaimana seharusnya ketika kita berhadapan dengan kelompok lain, orang yang jangankan bukan cuma orang yang agamanya lain, tapi kadang orang Islam juga yang punya pendapat yang berbeda. Ya. Di wilayah sosial itu seharusnya kita bagaimana ketika berjumpa dengan orang-orang yang saling berbeda? Ya, kita maklumi karena memang ada orang yang baru memiliki semangat beragama tapi tidak didasari oleh ilmu-ilmu yang cukup untuk memahami agama itu. Nah, cara kita ya tentu kita berikan nasihat kalau memang punya kesempatan untuk itu. Tapi biasanya orang kalau sudah dalam tanda kutip merasa diri paling benar, itu biasanya agak sulit diajak berdiskusi, gitu, agak sulit. Jadi mereka menutup diri, eksklusif, karena mereka merasa tidak perlu mendengarkan orang lain. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya kita juga secara terbuka melawan narasi-narasi seperti itu, menyampaikan ajaran Islam yang baik dan benar. Bahwa Islam itu tidak mengajarkan eksklusivitas. Makanya saya kalau lagi pengajian, jangankan 10-20 orang, 100 orang, 1000 orang, bahkan kalau ratusan ribu orang mau dengerin pengajian saya juga, saya nggak masalah. Sangat inklusif gitu loh. Karena saya sangat yakin dengan ajaran Islam yang saya pahami ini adalah ajaran yang baik bagi kemanusiaan kita bersama. Tanpa perlu mendiskreditkan atau merendahkan orang yang berbeda atau agama lain. Gitu. Betul, nggak perlu. Makanya mungkin Ustadz itulah alasannya kenapa sampai nge-tweet. Kalau harus membenci penganut agama lain, ambil aja deh surganya. Betul aja. Karena di dalam Islam tidak ada ajaran seperti itu. Teman-teman sekalian, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz ini, bahwa memang semestinya kita harus saling menghargai satu dengan yang lain, tidak boleh saling menghina karena kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia. Kita ini adalah saudara sebangsa dan setanah air. Setiap agama yang ada di Indonesia itu dijamin secara hukum, dan setiap orang berhak memeluk agama dan kepercayaannya sesuai dengan apa yang diyakini oleh yang bersangkutan, tanpa kita melakukan sebuah intimidasi dan tidak boleh melakukan penghinaan terhadap mereka. Karena bagi mereka, agama yang mereka anut adalah agama yang paling benar. Setiap orang berpikir bahwa agamanya masing-masing adalah agama yang paling benar. Karena itu kita hargailah apa yang menjadi kebenaran bagi dia, karena itu nilai yang besar atas hidupnya, yang membawa hidupnya berubah dan yang menggerakkan kehidupannya. Oke, Denny Siregar, saya suka geli lihat mualaf tiba-tiba jadi ustadz. Udah gitu banyak yang percaya lagi. Betul, di dalam kekristenan juga begitu. Kalau ada ya orang yang murtad, pindah agama dari agama lain lalu masuk Islam dan secepat kilat menjadi seorang pendeta, itu juga perlu dipertanyakan. Kenapa demikian? Karena dia perlu belajar Kristen dulu, dia perlu menggali dan mendalami teologi tentang ketuhanan ya. Di dalam konsep agama Kristen, jangan mendadak karena kesaksiannya lantas dia menjadi seorang pendeta atau pengkhotbah. Nah, ini nanti yang akan mencelakakan setiap kita ya. Kenapa? Karena cenderungnya mereka akan ungkit-ungkit kembali agama lama mereka, dan tidak jarang mereka menghina ya. Pegiat media sosial Denny Siregar menyinggung soal mualaf yang tiba-tiba menjadi ustadz dan dipercaya oleh banyak orang. Saya suka geli lihat mualaf tiba-tiba jadi ustadz, kata Denny Siregar melalui akun Twitternya. Udah gitu banyak yang percaya lagi sama omongannya, kata Denny Siregar. Ditelusuri, di kolom komentar cukup banyak netizen yang setuju dengan pernyataan Denny Siregar. Netizen dengan nama akun Adin menambahkan bahwa mualaf jadi ustadz kan banyak dipercaya orang jika berani teriak kafir, mencela orang lain, dan menyerang pemerintah. Nah betul, itu kan fenomena saat ini. Kalau ada orang yang berani teriak kafir, lalu menyerang pemerintah, itu dianggap sebagai pahlawan ya. Tapi ya ini perlu dipertanyakan sih, harusnya kalau dia menemukan suatu kebenaran itu akan terlihat dari perbuatan dan tindakannya dan perkataannya.
harusnya dia tunjukkan ajaran yang dia pegang. Ajaran barunya itu harusnya juga tercermin dalam perbuatannya. Jangan kebalikan, justru dia tidak seperti itu waktu dia belum pindah agama. Dia nggak kafirin orang, dia tidak melawan pemerintah, dia tidak menyerang pemerintah. Justru ketika dia pindah agama, dia menjadi barbar, ya. Oke, apalagi diberi mic katanya, berani teriak-teriak, kafirin orang, mencela dosa orang lain, dan menyerang pemerintah. Dijamin cepat tuh dapat kontrak kerja jadi ustadz katanya. Ya, adapun netizen dengan nama Joris menyinggung perilaku pendeta yang dulunya muslim yang menghina-hina agama lamanya. Betul, ada juga di kalangan Kristen, jadi bukan hanya di Islam saja. Sama bang, gua kalau lihat pendeta yang dulunya muslim terus dia ngomong ngawur apa menjelekkan agamanya yang dulu, suka enek, bikin malu dan merasa nggak enak dengan umat agama lain, katanya demikian, ya. Namun ada pula netizen yang balik menyindir Denny Siregar. Ia menilai host Cokro TV ini suka mengadu domba katanya. Heran ya, followers Desti kok banyak padahal kerjanya nyinyir, udah gitu suka adu domba dan gatel kalau sama label agama. Heran saya, kata Bambang Ari katanya, ya. Ya begitulah teman-teman, ya. Memang sulit sekali untuk move on, ya, mereka-mereka yang berpindah ini. Ya, kita lihat lagi berita ini. Ya, Denny Siregar seringkali mengkritik, ya, para ustadz-ustadz yang dari mualaf. Denny Siregar kritik Felicia hingga Yahya Waluni, ustadz mualaf harusnya belajar bukannya mengajar, katanya. Pegiat media sosial Denny Siregar mengkritisi para ustadz mualaf yang belakangan ini muncul dan kerap memberikan ceramah. Nah, ini salah satunya Felix Xiao, ya. Dalam sebuah video, pria 48 tahun ini berpendapat jika seorang mualaf harusnya belajar bukannya didapuk untuk mengajar, kata Denny Siregar, dan itu menjadi sorotan viral. Lantas bagaimana kelanjutan pendapat Denny Siregar tersebut? Nah, ini dia, kita akan lihat. Dalam tayangan YouTube video, Denny Siregar berujar jika marak sekali mualaf yang menjadi seorang ustadz. Mereka membuat video ceramah yang kemudian diunggah ke media sosial. Beberapa waktu ini viral ustadz mualaf yang memberikan ceramah dan diupload ke media sosial. Mereka disebut mualaf karena pindah dari agama A ke agama B, ujar Denny Siregar, ya. Bagaimana sebagai orang yang mengenal agama baru, seharusnya si mualaf ini belajar, ya, di agama apapun, mulai belajar menggali ilmu supaya semakin cerdas dan berwawasan luas, ya. Ia merasa jika seharusnya seorang mualaf itu harus banyak belajar, bukan malah didaulat untuk mengajar menjadi ustadz. Lucunya fenomena belakangan ini, si mualaf yang seharusnya banyak belajar malah didaulat untuk mengajar umat. Mereka kemudian disebut ustadz, si mualaf ini malah mau lagi. Bukannya merasa rendah diri dan dibilang maaf saya harus banyak belajar, mereka malah dengan tinggi hati mengambil podium dan kursi lalu mengajarkan pelajaran di mana mereka seharusnya banyak belajar. Ia pun menyebut beberapa ustadz dan ustadz mualaf yang kini memutuskan untuk menyiarkan agama Islam. Fenomena ini sudah ada sejak lama. Ada yang namanya Yahya Waluni, Felix Xiao, Ustadz Agustan, ada Irian Rono juga yang ngaku dulunya biarawati dan sekarang muncul yang namanya Bangun Samudra dan lain sebagainya. Banyak sekali, ya. Itu fenomena-fenomena yang kita bisa temukan. Tapi untuk kita semua teman-teman, apapun agama kita wajib menghargai agama orang lain, ya. Kita tidak boleh benci, kita tidak boleh mengusik agama lain. Tetapi marilah kita hidup berdampingan, membangun bangsa ini, memajukan bangsa ini, dan membawa perubahan. Jangan lihat agamanya apa, tetapi lihat dari segi kemanusiaan, ya. Itulah harusnya yang kita terus kembangkan di negeri kita ini.